Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan. Nah, kayaknya saya udah agak lama nih nggak ngasih kalian sesuatu alias video. Nah, kali ini katanya sih kalau dari requestnya kemarin di grup, minta dikasih di YouTube. Oke, saya kasih di YouTube ya. Nanti jangan lupa klik ala-ala YouTubers gitu, dinyalakan loncengnya dan di subscribe. Alah, nggak usah di subscribe juga nggak apa-apa sih teman-teman. Yang penting kalian ngasih komen aja kayak gitu. Jadi, oh belum paham Bu, atau Bu saya mau nanya soal ini, kayak gitu ya. Jadi kehadiran kalian akan saya lihat dari komen yang ada di YouTube-nya. Kayak gitu, disebutkan nama dan NIM. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, nah sekarang kita mulai ya. Kita mau flashback sedikit aja kayak gitu. Kita ngomongin soal teneng apa nih kira-kira. Nah, kita balik lagi ke pengantarnya. Manajemen pelayanan kemanusiaan. Jadi ada dua kayak gitu. Ada dua kata kayak gitu. Ada dua apa ya? Yang pertama ada manajemen dan kemudian ada HSE itu apa? Human Social Organization kayak gitu. Oh, sorry, Human Service Organization. Maaf. Oke, jadi MHSO atau manajemen Human Service Organization itu terdiri dari yang pertama adalah kata manajemen, kemudian yang kedua adalah organisasi pelayanan kemanusiaan atau manusia kayak gitu. Jadi ini manajemen kemarin kita udah bahas nih, manajemen itu apa sih kayak gitu. Ada yang masih ingat? Boleh dong ditulis di komen di kolom komentar. Apa sih manajemen yang kalian ingat kayak gitu? Nah, oke. Kita ngomongin manajemennya sedikit aja karena kayak udah saya bahas berulang kali kayak gitu. Beberapa pertemuan doang sih sebenarnya. Nah, tapi ini saya coba kasih teman-teman tentang apa sih pengertian manajemennya. Manajemen itu secara garisnya tuh garis besarnya tuh seperti apa sih? Nah, manajemen kalau dilihat dari perspektif prosesnya itu dilihat ada apa? POAC, planning, organizing, executing, dan terakhir ada controlling. Kemudian yang yang kedua adalah perspektif unsurnya. Unsurnya di dalam manajemen itu ada apa sih? Ada 5M kayak gitu. Man, money, material, method, dan market kayak gitu. Kalau ini 5M ini tidak dijalankan, tidak ada kayak gitu. Pasti tidak suatu manajemen tentu tidak akan berlangsung kayak gitu. Kemudian juga kalau perspektif prosesnya tidak ada, salah satu juga tidak akan berjalan dengan baik seperti itu. Jadi ada apa? Kalau perspektif proses ada POAC, kita merencanakan, kemudian mengorganisnya, kemudian kita membagi tugasnya, kemudian ada controlling. Pelaksanaannya seperti apa sih? Terus controllingnya seperti apa sih? Sedangkan unsur di dalamnya itu ada manusianya, ada uangnya, ada materialnya itu apa sih? Kayak gitu. Metodenya seperti apa? Kemudian marketnya ada nggak? Kayak gitu. Kalau nggak ada market juga nggak bisa jalan. Kalau nggak ada metode yang dijalankan, bagaimana kita akan melangsungkannya? Nah, ini kalau pengertian manajemen kayak gitu. Seperti apa sih nanti ada kalau pengertian dari Urwik itu ada forecasting, planning, organizing, kemudian coordinating, ada commanding, ada controlling kayak gitu. Ada Gulik juga bilangnya planning, organizing, staffing itu mendistribusikan pekerjaannya, directing lu kerja ini, mengkoordinasikannya, kemudian membuat laporan, terakhir ada budgetingnya seperti itu. Kalau cons kayak gitu, ada merencanakannya, mengorganisasikannya, staffing itu pembagian kerjanya, kemudian leadingnya seperti apa, kemudian terakhir ada controlling kayak gitu. Kalau Terry ini, nah kita pakai yang punyanya teorinya
Om Teri kayak gitu. Bukan teriyaki ya, bukan atau ayam teri atau ikan teri. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Kalau Robbins, Om Robbins, Mbah Robbins itu juga bilangnya hampir sama. Planning, organizing, leading. Cuman bedanya di leading, kalau actuating itu adalah pelaksanaannya. Kalau leading itu adalah how to lead this project, how to lead the management. Kemudian ada tetap sama, controlling, seperti itu. Ribet nggak manajemen? Sih seperti apa? Kita akan bahas. Oke. Nah, ini adalah istilah-istilah di dalam organisasi pelayanan kemanusiaan kayak gitu. Tadi kalau MHSO itu adalah Management Human Service Organization kayak gitu. Kemudian ada Human Service Management atau manajemen pelayanan kemanusiaan kayak gitu. Kemudian ada administrasi kerja sosial kayak gitu. Kemudian ada ini Social Welfare Administration. Apa coba cari deh Social Welfare Administration. Tulis di kolom komentar ya nama dan NIM. Apa itu Social Welfare Administration kayak gitu. Kemudian ada Human Service Agency. Nah, ini adalah agensi pelayanan kemanusiaan. Boleh contohin sekalian, kalau contohnya Human Service Agency itu, kalau yang internasional itu apa kira-kira? Kalau saya tidak salah ya, itu ada kayak semacam UNESCO, kemudian UNICEF seperti itu. Kemudian ada NPO atau non-profit organization. Bedanya apa? Kalau agensi itu dia lebih wide jangkauannya, sedangkan kalau NPO atau non-profit organization itu dia berorientasi pada tindakan yang tidak profit kayak gitu. Nanti kita bisa coba contohin. Kalau dari saya NGO itu contohnya adalah NPO kayak gitu. NPO non-profit organization. Nah, NPO itu contohnya adalah kayak lembaga-lembaga amal kayak gitu, LASIS, kemudian Basnas seperti itu. Kemudian ada yang terakhir adalah human service profesional kayak gitu. Pelayanan manusia yang dilakukan secara profesional seperti itu. Nah, kita ngomongin lagi nih HSO. MHSO sekarang kita ngomongin Human Service Organization. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, tujuannya dari HSO mempertemukan secara sosial pengakuan akan kebutuhan manusia. Maksudnya gimana ini? Kayak gitu. Jadi HSO ini adalah mempertemukan secara sosial pengakuan akan kebutuhan manusia. Sadar nggak sadar, salah satu kebutuhan manusia adalah teori. Kalau menurut teori, kalau kita ngomongin teori yang jadul itu adalah apa ya, teori yang kita pakai biasanya itu adalah sandang, pangan, papan. Kayak gitu. Kalau ada Maslow itu ada 7 tingkatan seperti itu. Nah, ini HSO ini mempertemukan secara sosial pengakuan akan kebutuhan manusia. Jadi we need to exist kayak gitu. We want to exist kayak gitu. Pengakuan kebutuhan manusia. Jadi manusianya butuh beramal, manusianya butuh untuk bersosialisasi. Nah, HSO ini menjadi tempat pertemuannya mereka. Antara yang berduit sama nggak berduit, nanti ketemunya di HSO, seperti itu. Kemudian, HSO dalam beroperasinya didasarkan pada nilai-nilai yang diterima oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat. Oke, ini adalah seperti ini contohnya. Jadi kalau di kita nilai-nilai seperti apa sih yang diterimanya? Nilai gotong royong. Nah, kita biasa patungan kayak gitu. Kita bisa patungan, misalnya kita mau nyumbang anak kayak gitu. Ternyata teman kita ini mau ikut KKL tapi budgetnya kurang kayak gitu. Nah, we discuss with our group alias teman-teman seangkatan kayak gitu, atau mungkin teman-temannya yang dekat untuk apa namanya? Yuk kita patungan kayak gitu. Kemampuan kita seberapa besar sih? Nah, operasionalnya. Nah, kalau secara lebih luasnya, kayak contohnya adalah kita bisa kayak gitu. Orang senang membantu. Tahu nggak kita bisa apa? Nah, coba kalau ada yang tahu langsung tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, kita bisa itu mempertemukan kayak gitu.
dia beroperasinya pada nilai-nilai yang diterima oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat. Jadi senang gotong royong kita itu, senang memberikan donasi kayak gitu. Nah, kemudian HSO ini juga berkomitmen terhadap perlindungan dan pengembangan usaha secara langsung kepada klien yang dilayani maupun masyarakat secara umum kayak gitu. Kliennya mereka siapa sih? Klien human social organization. Ya, tentu adalah mereka kliennya bukan kita yang menerima, tapi klien mereka adalah mungkin teman-teman dari perusahaan yang mau menyalurkan CSR kayak gitu. Kemudian, nah, HSO diberikan mandat dan sumber oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat melalui sumber dana yang sah atau donasi, dan dalam operasinya tetap beroperasi dalam operasinya tanpa bertujuan mencari untung kayak gitu. Nah, ini HSO ini diberikan mandat dan sumber oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat melalui sumber dana yang sah atau donasi kayak gitu. Nah, kita tuh kayak kalau contohnya kalau Basnas kemudian Lazis itu kan operasionalnya dari dana yang dihimpun oleh masyarakat seperti itu. Mereka tidak mencari untung orientasinya kayak gitu. Tapi mereka berorientasi untuk menyalurkan apa yang sudah masyarakat berikan kepada mereka kayak gitu. Nah, kemudian HSO dapat mempertanggungjawabkan kepada publik dan kliennya kayak gitu. Jadi HSO ini bertanggung jawabnya nggak cuma ke kliennya doang, nggak cuma ke yang pengen ngasih donasi atau apa kayak gitu. Tapi dia juga mau mempertanggungjawabkan kepada masyarakat kayak gitu. Jadi nanti akan ada, misalnya di koran itu biasanya ada itu kalau akhir tahun itu PTA telah menyalurkan CSR sebesar sekian puluh juta atau sekian ratus juta melalui organisasi A. Nah, si organisasi A ini juga akan melaporkan bahwa pendapatannya dari donasi A, perusahaan A ini disalurkan kemana, kayak gitu. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya adalah semua dapat mengakses dan memanfaatkan pelayanan dan tidak didominasi oleh penyedia pelayanan. Semuanya bisa, kayak gitu. Nah, ini contohnya adalah ketika di rumah sakit, kayak gitu. Semua orang bisa kayak gitu. Lu orang kaya, lu orang miskin bisa mengaksesnya kayak gitu. Nah, HSO ini menyediakan pelayanan dengan ketidakmenentuan metode. Kalau di rumah sakit, contoh rumah sakit itu metodenya sudah jelas kayak gitu seperti apa. Tapi kalau di lembaga zakat kayak gitu itu juga tidak menyediakan pelayanannya juga tidak menentu kayak gitu. Misalnya ada pengobatan gratis, ada juga pembagian zakat seperti itu. Itu tidak menentu metodenya. Nah, hasil HSO tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. We are not a company kayak gitu. Kuncinya di situ. Kita bukan perusahaan yang menjual produk kayak gitu. Kita adalah organisasi yang menerima dana dari masyarakat secara sah kayak gitu. Tanpa bertujuan mencari untung kayak gitu. Jadi hasilnya dari HSO ini tidak bisa diprediksi seperti itu. Nah, kemudian secara umum pelayanan HSO melalui relasi yang profesional antara klien dan staf dalam struktur organisasi formal kayak gitu. Nah, jadi pelayanan HSO ini dilakukan secara profesional kayak gitu, tidak secara abal-abal kayak gitu. Jadi tidak secara ya udah ada dana hari ini ada dana 50 juta masuk terus nanti dibuat ini ntar pertanggungjawabannya seperti apa kayak gitu. Tidak bisa seperti itu, tapi dia harus dikerjakan secara profesional karena ada organisasi pelayanan kemanusiaan yang diauditnya oleh auditor kelas internasional seperti KAP kayak gitu. Menggunakan KAP di bawah naungan perusahaan tertentu kayak gitu. Nah, oke, ini ciri lainnya, pelayanan kemanusiaan dikembangkan untuk merespon kebutuhan individu dan kelompoknya agar hidup lebih baik. Of course, kayak gitu. Kemudian karena HSF, Human Service Professional. Sekarang kita ngomong. Karena HSF mengakui kebutuhan klien sebagai problem kehidupan, maka HSF tidak hanya berfokus pada masa lalu, melainkan menelaah lebih jauh untuk mengembangkan masa kini dan mendatang. Kayak gitu. Nah,
HSF ini muncul sebagai respon untuk menangkap perkembangan masalah manusia di zaman modern, kayak gitu. Masalah manusia dalam zaman modern apa? Butuh healing, kemudian butuh untuk jalan-jalan seperti itu. Kemudian butuh untuk memberikan eksiskan dirinya mereka di media sosial bahwa aku udah berdonasi di perusahaan ini nih, berdonasi di ini nih. Jadi mereka bisa post di sosial media mereka seperti itu. Nah, HSM ini menyediakan 3 fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah social care, social control, dan juga rehabilitasi kayak gitu. Nah, kemudian HSS konsisten terhadap membantu orang dengan permasalahannya. Jadi you have a problem, you can come to HSF kayak gitu. Contohnya HSF itu apa sih? Lembaga bantuan psikologi apa? Kalau di kayaknya Taskia kayak gitu. Nah, itu contoh HSF kayak gitu. Nah, HSF itu punya 2 fokus, yaitu klien dan pekerja sosial kayak gitu. Kenapa kliennya? Karena ya mau nggak mau HSF itu butuh dana untuk perjalanan hidupnya. Kemudian dia mau nggak mau harus memperlakukan klien itu tentu berbeda kayak gitu, dan juga kemudian ada pekerja sosial sebagai pelaksananya kayak gitu. Nah, kalau HSF itu prinsip-prinsip manajemennya mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai dari klien kayak gitu. Kemudian pelayanan yang disediakan dengan mendesain pengembangan klien yang well-being kayak gitu. Jadi yang yang klien mau seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian ada kesuksesan pelayanan bila mana klien berkembang pemahamannya, skillnya, dan kompetensinya kayak gitu. Human service profesional itu kalau sekarang yang saya ikutin adalah di belajar lagi headquarters. Itu adalah tentang digital marketing seperti itu. Nah, lapangan HSF menjunjung tinggi klien dan profesi pertolongan lainnya seperti itu. Nah, ini definisinya nih, proses dan strategi dari Pak Edi nih. Proses dan strategi dalam mengelola lembaga atau organisasi pelayanan sosial yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan kepuasan penerima pelayanan seperti itu. Jadi mereka HSO maupun HSF ini adalah prosesnya gitu. Nah, kemudian kalau Tante Mariana kayak gitu, sebagai kumpulan individu atau yang tergabung dalam suatu organisasi yang fungsi utamanya adalah untuk melindungi, memelihara, atau meningkatkan kesejahteraan pribadi individu-individu dengan cara untuk menentukan dan menetapkan perubahan atau membentuk ciri-ciri pribadinya mereka seperti itu. Ini ada yang Querla organization whose principal function is to protect, untuk melindungi, to maintain itu untuk memperbaiki dan enhance to the welfare of the people they serve kayak gitu. Nah, kemudian ada yang Skulin, aktivitas menolong orang secara terorganisasi dalam jagaan kesehatan mental, kecacatan perkembangan, kecacatan fisikal, kesejahteraan sosial, perumahan, rekreasi, pendidikan, dan jagaan anak-anak, dan criminal justice. Ini lebih kompleks pengertiannya. Jadi kita tuh organisasi manajemen pelayanan sosial itu, MHSO itu, ini adalah mengontrol menolong orang secara terorganisasi seperti itu. Nah, ini kalau fieldnya ada healthcare. Nah, ini saya bahasakan yang bahasa Indonesia. Ada orang miskin, orang-orang yang berbeda kultur atau etnik kayak gitu. Misalnya yang suku anak dalam, kemudian suku-suku yang ada di pedalaman Indonesia itu, kemudian ada anak terlantar, lansia, kemudian ada orang yang cacat, kemudian ada anak yang menjadi korban yang kenakalan remaja. Kemudian korban tindak kekerasan dan bencana,
Kemudian adalah juga yang orang yang stres dan belajar coping itu kayak belajar untuk memahami dirinya sendiri. Kemudian seksisme, gay dan heteroseksual. Nah, kita masuk lagi nih tentang apa sih? Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan yang tuliskan subtopiknya yang apa, tulis di kolom komentar ya. Seperti itu. Nah, ini kita masuk di bagian plan kemanusiaan tidak eksis dalam dunia yang hampa. Ia diperlukan oleh sistem sosial kita yang berubah-ubah kayak gitu. Variabel-variabel yang mempengaruhi pelayanan kemanusiaan atau manusia langsung kayak gitu. Dan tidak langsung seperti contohnya adalah meningkatnya kemiskinan dan memperburuknya kesejahteraan kota kayak gitu. Nah, variabel-variabelnya salah satunya itu tingkat meningkatnya kemiskinan dan juga memburuknya kesejahteraan kota. Kemudian meningkatnya kriminalitas dan tindak kekerasan seperti itu. Kemudian ada juga meningkatnya kegelisahan dan kerusuhan sosial. Terakhir, peperangan dan kekurangan makan. Peperangan sekarang lagi terjadi di mana? Coba tulis di kolom komentar. Nah, ini ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi pelayanan kemanusiaan langsung dan tidak langsung kayak gitu. Ya kayak tadi kriminal kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin kriminal, nah ini adalah contoh yang coba kebetulan suami saya ini lulusan dari kriminologi kayak gitu. Coba kriminologi itu ada jurusan berbau ngapain sih kriminologi kayak gitu. Jurusan apa itu? Nah, jurusan kriminologi ini salah satu jurusan yang mempelajari bagaimana sih sebenarnya kriminalitas itu terjadi kayak gitu. Apa sih sebabnya? Nah, setelah dia lulus, sekarang kami punya usaha yaitu bikin kerajinan dari eceng gondok. Nah, itu adalah tujuannya adalah salah satunya we prevent crime ya gitu. Kalau kami mencoba mencegah kejahatan kayak gitu. Nah, caranya gimana dengan kesejahteraan? Jadi kalau secara teori itu kalau perut udah terpenuhi, maka yang lain itu akan adem ayem seperti itu. Nah, karena minggu kemarin sudah saya kasih tugas, ini tugas kelompok kan. Nah, ini adalah tugas tugas individunya kayak gitu. Enak toh. Nah, tugas individu ini akan berkaitan dengan kan kita puasa nih kayak gitu. Saya belum tahu ada perubahan jam kuliah atau enggak untuk yang selama puasa ini. Nah, ini adalah jadi kalian kan kemarin minta bikin rencana mau bikin video bukan video sih, kayak apa sih semacam company profile atau kayak infografis tentang tentang organisasi pelayanan kemanusiaan. Nah, ini nih bisa langsung diisi sekalian kayak gitu. Nama HSO-nya siapa, organisasi pelayanan kemanusiaannya siapa, kemudian sasarannya HSO itu siapa sih, kayak gitu. Contoh programnya seperti apa dan hasilnya seperti apa, kemudian sistem atau metodenya seperti apa, kemudian strategi pelayanannya seperti apa. Oke, ini dikerjakan secara individu. Nanti saya kasih link untuk pengumpulan tugasnya di kolom di grup WA ya, seperti itu. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kayak suara saya sudah mulai habis ya. Kayak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat kayak gitu. Jadi presensi saya lihat dari kolom chat yang ada di YouTube. Oke. Link YouTube-nya saya share di dalam grup WA kayak gitu. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.